warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Robi Farhan selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sosial 2. Perkenalkan, saya Poppy Olivia Hulsman dengan NPM 115211101 dari kelas 2PA16. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi perilaku dalam kelompok secara singkat. Berikut merupakan topik yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian kelompok menurut beberapa ahli. Yang kedua, peran sosial, peran gender, dan kohesivitas kelompok. Dan yang terakhir, social facilitation serta contoh kasusnya. Kelompok menurut para ahli. Yang pertama ada dari Smith tahun 1945. Menurut Smith, kelompok adalah satu unit yang terdiri dari sejumlah organisme yang mempunyai persepsi kolektif tentang kesatuan mereka dan mempunyai kemampuan untuk berbuat dan bertingkah laku dengan cara yang sama terhadap lingkungan. Yang kedua ada dari Bonner tahun 1959. Menurut Bonner, kelompok adalah sejumlah individu yang berinteraksi dengan individu yang lain. Dan yang terakhir ada dari Forsyth tahun 1983. Menurut Forsyth, kelompok adalah dua atau lebih individu yang saling mempengaruhi melalui interaksi sosial. Dari ketiga pengertian kelompok menurut para ahli, tidak ada perbedaan yang signifikan, karena pada intinya kelompok adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang berinteraksi dan mereka saling bergantung dalam rangka memenuhi kebutuhan dan tujuan bersama, menyebabkan satu sama lain saling mempengaruhi. Mengapa sih orang bergabung dalam kelompok? Bergabung dalam kelompok memberikan beberapa manfaat. Yang pertama, orang lain dapat menjadi sumber informasi yang penting. Yang kedua, kelompok juga menjadi bagian penting dari identitas kita, yang mendefinisikan siapakah diri kita. Dan yang terakhir, kelompok membantu menegakkan norma sosial, aturan yang eksplisit atau implisit mengenai perilaku yang dapat diterima. Selanjutnya ada ukuran kelompok. Ukuran kelompok di mana kita menjadi anggota ukurannya bervariasi dari 2 hingga belasan orang atau lebih banyak lagi. Bila kelompok terlalu besar, misalnya keanggotaan kita di universitas, kita tidak dapat berinteraksi dengan semua anggota. Homogenitas kelompok. Kelompok cenderung memiliki kesamaan dalam usia, jenis kelamin, dan pandangan-pandangan atau opini. Homogenitas kelompok seperti itu disebabkan dua alasan. Yang pertama, banyak kelompok cenderung menarik orang-orang yang memiliki kesamaan sebelum mereka bergabung. Yang kedua, kelompok cenderung beroperasi dengan cara yang memperkuat kesamaan anggota-anggotanya. Selanjutnya, ada peran sosial. Peran sosial adalah harapan bersama dalam kelompok mengenai bagaimana orang-orang tertentu diharapkan berperilaku. Contohnya, pimpinan dan pegawai dalam suatu organisasi bisnis memiliki peran yang berbeda dan diharapkan bertindak dengan cara yang berbeda dalam lingkungan kerjanya. Selanjutnya, ada peran gender. Peran gender adalah perilaku yang dipelajari di dalam suatu masyarakat atau komunitas yang dikondisikan bahwa kegiatan, tugas-tugas, atau tanggung jawab patut diterima baik oleh laki-laki maupun perempuan. Contohnya seperti peran laki-laki dan perempuan dalam berbagai budaya. Perempuan diharapkan mengemban peran sebagai istri dan ibu dan memiliki peluang yang terbatas dalam karir lainnya. Pada negara-negara maju, harapan terhadap peran perempuan telah berubah, dan perempuan memiliki peluang karir yang lebih besar dari sebelumnya. Selanjutnya ada kohesivitas kelompok. Kohesivitas adalah kualitas kelompok yang mengikat anggota-anggotanya dan meningkatkan rasa suka antar anggota. Contohnya seperti PT Sejahtera terkenal sebagai kelompok yang solid. Hal tersebut sudah banyak diketahui semua orang yang ada di wilayah Jawa. Manajernya pernah memaparkan penyebab mereka solid, ialah karena komunikasi yang terjalin di antara mereka tidak pernah putus.
Adapun cara meningkatkan kohesivitas kelompok. Yang pertama, menjelaskan secara mendetail mengenai visi dan misi organisasi atau kelompok, terutama yang berhubungan dengan kepedulian mengenai adanya kompetisi. Yang kedua, lebih meningkatkan intensitas dari proses interaksi yang ada. Dengan begitu, ikatan kohesivitas yang telah dibangun dapat berkembang pesat. Dan yang terakhir, meningkatkan kepedulian satu sama lain antar kelompok. Selanjutnya ada social facilitation. Social facilitation adalah kecenderungan orang untuk melakukan tugas dengan lebih baik bila tugasnya sederhana dan lebih buruk bila tugasnya kompleks, dalam keadaan hadirnya orang-orang lain dan kinerjanya dievaluasi. Penelitian awal mengenai fasilitas sosial atau social facilitation menemukan bahwa orang cenderung lebih baik dalam situasi hadirnya orang-orang daripada bila mereka sendirian. Eksperimen Norman Triplett tahun 1989. Dengan tugas anak-anak diminta menggulung tali kail pada rolnya, dalam kondisi dihadiri anak-anak lain maupun sendirian. Hasilnya menunjukkan bahwa mereka menggulung lebih cepat ketika dihadiri anak-anak lain. Selanjutnya ada tugas sederhana versus tugas yang sulit. Eksperimen Zajong dan kawan-kawan pada tahun 1969 terhadap kecoa menunjukkan bahwa keberadaan kecoa-kecoa lain memberikan efek yang berbeda tergantung tingkat kesulitan tugasnya. Bila tugas sederhana, keberadaan kecoa-kecoa lain akan membuat kinerja tinggi. Sebaliknya, bila tugas sulit, keberadaan kecoa-kecoa lain membuat kinerja menjadi rendah atau lemah. Hasil-hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa orang maupun binatang kinerjanya lebih buruk bila disaksikan orang-orang lain dengan tugas yang sulit. Zajong membedakan dua macam respon. Yang pertama, respon dominan, yaitu perilaku yang besar kemungkinan akan muncul dalam setiap situasi belajar atau bekerja, yang mendominasi semua potensi untuk merespon. Yang kedua, ada respon non-dominan, yaitu perilaku yang kecil kemungkinannya untuk dapat terlihat meskipun ada, sifatnya subordinat. Arousal dan respon dominan. Robert tahun 1965 memberikan penjelasan mengapa keberadaan orang lain dapat meningkatkan respon yang telah dikuasai atau tugas sederhana, tetapi menghambat respon yang belum dikuasai atau tugas yang sulit. Kehadiran orang lain meningkatkan physiological arousal, atau tubuh kita menjadi lebih bertenaga. Bila arousal seperti itu terjadi, menjadi mudah melakukan sesuatu yang sederhana, tetapi menjadi sulit untuk melakukan sesuatu yang kompleks atau baru. Mengapa kehadiran orang lain menimbulkan arousal? Yang pertama ada alertness, yaitu kehadiran orang-orang lain membuat kita lebih siaga. Yang kedua ada evaluation, apprehension, atau kehadiran orang lain membuat kita lebih peduli akan penilaian orang lain terhadap diri kita. Dan yang terakhir ada distraction conflict. Distraction conflict adalah kehadiran orang lain dapat mengalihkan perhatian kita saat menyelesaikan tugas. Distraction conflict theory menurut Robert Barron tahun 1986, seseorang dapat mengalami kebingungan atau gangguan karena keberadaan orang lain. Kebingungan tersebut menyebabkan konflik perhatian bagi individu yang sedang menampilkan kinerjanya. Dan selanjutnya, konflik perhatian ini meningkatkan arousal sebagai respon atas kebutuhan energi yang lebih besar untuk menghadapi konflik. Peningkatan arousal dapat berakibat memfasilitasi atau sebaliknya menghambat kinerja, tergantung bagaimana cara individu tersebut dalam menghadapi konflik. Jika terlalu memperhatikan gangguan yang ada, berarti terjadi interupsi terhadap kinerja dan menghasilkan hambatan. Sebaliknya, jika individu mengarahkan perhatian terhadap kinerja, maka peningkatan arousal akan meningkatkan kinerja bila respon yang diperlukan telah dipelajari dengan baik.
dan sebaliknya menghambat kinerja bila respon yang diperlukan tidak atau belum dipelajari dengan baik. Contohnya seperti Caca menegur Nahda ketika melakukan sebuah kesalahan. Dari situ Nahda belajar untuk mengevaluasi dan menilai dirinya sendiri. Baik, sekian penjelasan kelompok secara singkat dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.